Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat pagi, siang dan malam, serta salam sehat untuk kita semua. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kesempatan ini akan menyampaikan materi dengan judul, Baku Mutu Air. Apa, mengapa dan proses penyusunannya. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyusun beberapa materi video dengan tujuan. Yang pertama, memberi pemahaman baku mutu air dan pentingnya dilakukan penetapan. Kedua, kelengkapan data, peta, serta instrumen lain yang diperlukan dalam penyusunan baku mutu air. Dan ketiga, latihan penetapan baku mutu air pada daerah aliran sungai, das Serayu. Pada video kali ini, materi akan berfokus pada memberikan pemahaman terkait baku mutu air serta kelengkapan data apa saja yang diperlukan dalam penyusunan baku mutu air. Sedangkan pada video selanjutnya akan fokus pada latihan penyusunan penetapan baku mutu air dengan contoh pada das Serayu. Melalui penayangan series video ini, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa melaksanakan salah satu mandat dalam fungsi fasilitasi di Ekoregion Jawa. Outline materi pada video ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, baku mutu air, apa, dan mengapa. Dan yang kedua, kelengkapan untuk penyusunan baku mutu air. Kita akan memulai penyampaian materi yang pertama, yaitu baku mutu air. Apa, dan mengapa? Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah disahkan pula peraturan pelaksanaannya di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu mandat pada PP tersebut dinyatakan bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota wajib menetapkan baku mutu air sesuai kewenangannya dalam waktu 2 tahun sejak PP diundangkan. Artinya baku mutu air wajib telah ditetapkan pada tahun 2023. Sampai saat ini belum seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menetapkan baku mutu air pada sungai di wilayah masing-masing. Jika berbicara baku mutu air permukaan terdiri dari baku mutu air sungai dan baku mutu air danau, serta baku mutu cekungan air tanah. Penetapan baku mutu air oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota selain merupakan mandat PP juga memiliki arti yang cukup penting yaitu. Yang pertama, masih banyak sungai di Indonesia yang belum ditetapkan kelas airnya. Selanjutnya, sungai yang telah ditetapkan kelas airnya perlu dilakukan review apakah kelas air yang ditetapkan masih sesuai dengan kondisi faktualnya. Terakhir, penetapan baku mutu air sungai atau danau menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan persetujuan teknis yang diajukan oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan. Sehingga, manfaat dari penetapan baku mutu air pada perairan sungai atau danau berupa. Pertama, menetapkan kelas air bagi perairan yang belum ditetapkan kelas airnya. Kedua, mereview kelas air yang telah ditetapkan apakah masih sesuai. Ketiga, rujukan bagi penerbitan persetujuan teknis pembuangan atau pemanfaatan air limbah. Keempat, pengetatan baku mutu air limbah. Jika dihadapi kondisi baku mutu air sungai atau danau yang ditetapkan tidak lagi sesuai. Dalam kondisi baku mutu air limbah terolah melampaui baku mutu air sungai atau danau, menjadi terlarang melakukan pembuangan air limbah ke sungai atau danau. Pada beberapa slide di atas disinggung tentang penerbitan persetujuan teknis pembuangan air limbah. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional, dinyatakan air limbah yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan dapat dilakukan pembuangan ke dalam badan air atau dilakukan pemanfaatan air limbah. Peraturan Menteri dimaksud memberi 5 pilihan pengelolaan air limbah yang telah diolah pada instalasi pengelolaan air limbah, IPAL. Pilihan tersebut meliputi 1. Pembuangan air limbah ke badan air permukaan. 2. Pembuangan air limbah ke formasi tertentu. 3. Pembuangan air limbah ke laut. 4. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. 5. Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Selanjutnya, kita memasuki subbab data dukung sebagai kelengkapan penyusunan baku mutu air. Dalam hal ini, baku mutu yang akan dibahas lebih spesifik adalah baku mutu air sungai. Baku mutu air sungai menjadi dasar penetapan kelas air sungai. Dalam penetapan baku mutu air sungai dengan memperhatikan daerah aliran sungai, tidak berdasar basis administratif saja. Daerah aliran sungai ditetapkan ordo sungainya, untuk ditetapkan segmen pada das.
Nantinya penetapan baku mutu air didasarkan pada segmen DAS. Suatu segmen DAS dapat lintas administratif ataupun dalam satu lingkup administratif. Kelas air adalah peringkat yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Terdapat 4 kategori kelas air meliputi. Pertama, mutu air kelas 1 merupakan yang terbaik, pemanfaatannya untuk air baku air minum, rekreasi air, perikanan air tawar, peternakan, pertanaman. Kedua, mutu air kelas 2 pemanfaatannya untuk rekreasi air, perikanan air tawar, peternakan, pertanaman. Ketiga, mutu air kelas 3 pemanfaatannya untuk perikanan air tawar, peternakan, pertanaman. Dan yang keempat, mutu air kelas 4 pemanfaatannya untuk pertanaman. Dalam melakukan penetapan baku mutu air sungai, perlu disiapkan 6 jenis data dan peta dengan skala tertentu. Keenam jenis tersebut berupa: pertama, peta daerah aliran sungai yang akan ditetapkan. Yang kedua, data mutu air sungai selama 3 tahun terakhir. Ketiga, data debit aliran sungai selama 5 tahun terakhir. Keempat, peta penggunaan lahan atau peta rupa bumi atau peta tata guna lahan dengan skala 1:50.000. Kelima, peta tata ruang kabupaten atau kota dengan skala minimal 1:50.000. Dan yang kelima, data pemanfaatan air sungai yang akan ditetapkan baku mutu airnya, peta daerah aliran sungai untuk melakukan pembagian segmen sungai, untuk menetapkan sungai utama dan ordo sungai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan segmen sungai. Pertama, penetapan sungai ordo 1 adalah di sungai utama. Kedua, setiap penetapan segmen minimal terdapat 1 data titik pantau, lebih banyak lebih baik. Titik pantau nantinya terkait dengan perhitungan status mutu air. Ketiga, batas administrasi dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan segmen. Misalnya, sebuah DAS secara hidrologi terdiri 3 subdas. Secara administrasi berada pada 1 kabupaten, bagian tersebut dapat ditetapkan sebagai 1 segmen. Keempat, pembagian segmen pada DAS yang akan ditetapkan baku mutu airnya memerlukan kesepakatan antar pemerintah kabupaten atau kota terkait. Dalam penetapan baku mutu air diperlukan data pemantauan kualitas air secara benar dan sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang akan digunakan terjamin validitasnya. Data hasil pemantauan kualitas air sungai dapat bersumber dari data pantau P3E, data pantau provinsi kabupaten atau kota, data pantau pelaku usaha atau kegiatan. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pada setiap segmen yang ditetapkan memiliki data hasil pemantauan kualitas air. Data mutu air menggunakan 10 parameter meliputi TSS, TDS, pH, DO, BOD, COD, amonia, nitrat, total fosfat, fekal koliform yang merupakan parameter paling signifikan mempengaruhi kualitas air. Baku mutu parameter menggunakan rujukan pada lampiran 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Data debit aliran sungai cukup penting untuk diketahui karena debit aliran air berkaitan dengan konsentrasi pencemar. Debit aliran yang besar mempengaruhi pengenceran konsentrasi bahan pencemar. Sehingga besar kecilnya debit aliran air berpengaruh pada konsentrasi pencemaran air sungai. Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS merupakan wali data untuk debit aliran sungai. Rasio debit merupakan hasil dari pembandingan debit maksimum dan debit minimum. Peta penggunaan lahan merupakan data kegiatan sosial ekonomi yang berada pada daerah aliran sungai yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan lahan existing. Peta penggunaan lahan atau bisa juga peta rupa bumi atau peta tata guna lahan dengan skala 1:50.000. Peta tata ruang merupakan peta yang diwujudkan berupa fungsi atau pola ruang di suatu kabupaten atau kota. Peta tata ruang juga merupakan informasi rencana kegiatan sosial ekonomi yang akan berkembang di suatu wilayah kabupaten atau kota. Peta tata ruang kabupaten atau kota yang digunakan adalah dengan skala minimal 1:50.000. Data pemanfaatan air merupakan data pemanfaatan air sungai pada setiap segmen DAS sebagai perwujudan kegiatan sosial ekonomi. Data tersebut diantaranya pemanfaatan air untuk PDAM, untuk irigasi, untuk kebutuhan industri, sebagai suplai pembangkit listrik tenaga air, untuk kepentingan navigasi, untuk usaha kecil dan menengah,
serta kegiatan lain yang menggunakan air pada segmen DAS tersebut. Pemirsa yang berbahagia, penetapan baku mutu air sungai sangat penting karena sebagai baseline pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, RPPMA. Melalui penetapan baku mutu air sungai pada segmen DAS, dapat diketahui indeks pencemarnya apakah masuk kategori cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat, serta diketahui parameter kritis penyebabnya. Dengan memanfaatkan peta tata ruang dan peta pemanfaatan lahan dapat diketahui sektor pencemar utama. Dengan demikian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota memiliki sumber data untuk menetapkan rencana dan target perbaikan mutu airnya. Materi terkait langkah-langkah penetapan baku mutu air dengan studi kasus pada Dasrayu akan disajikan pada bagian kedua dari series video BEMA ini. Silakan terus menyimak. Terima kasih dan salam ekoregion.